I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, dengan budget 23 juta itu baiknya beli Scoopy tipe tertinggi atau Vario 125 tipe terendah, dimana untuk harganya itu sama-sama 23 juta dan teman-teman masih saja bingung untuk memilih antara Vario 125 nya atau Scoopy nya. Oke, langsung saja kita bahas untuk pilihan dari Vario 125 dengan Scoopy nya. Oke, langsung saja Kang, kita bahas satu persatu, dimana yang pertama saya akan informasikan detail harganya terlebih dahulu. Untuk Scoopy tipe tertinggi di sini adalah Scoopy Stylish warna merah di harga Rp23.520.000, sedangkan untuk varionya di sini adalah tipe terendah yaitu Rp23.770.000, sehingga tetap masih ada selisih harga yaitu Rp250.000. Untuk vario masih lebih mahal Rp250.000 dibandingkan dengan Scoopy-nya. Nah, mari kita lihat untuk detailnya teman-teman semuanya, biar bisa menilai mana yang lebih baik dengan budget 23 juta antara Vario 125 atau Scoopy. Nah, saya akan perlihatkan mulai dari keunggulan Scoopy itu sendiri Kang, ya, keunggulan Scoopy dibandingkan dengan varionya. Nah, untuk Scoopy itu sendiri di sini yang memiliki keunggulan yaitu pada bagian kontaknya, yaitu sudah menggunakan keyless atau smart key system, sehingga teman-teman semuanya akan merasa lebih nyaman, akan merasa lebih tenang ketika diparkir-parkir karena sudah menggunakan keyless yang memang sudah terbukti jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak biasa pakai remote seperti ini Kang. Untuk pemakaiannya juga yang saya rasakan, penggunaan remote atau keyless dibandingkan dengan kontak biasa itu lebih simple, lebih mudah, karena kita nggak perlu colak-colok masukin kontaknya, tinggal kontaknya dikantongin atau ditaruh di tas, itu sudah cukup. Nanti tinggal kita main knopnya saja, putar-putar knopnya saja. Tapi ya memang ada salah satu yang bikin teman-teman itu kepikiran, itu kalau misalkan servis, kalau misalkan ganti, kalau misalkan baterainya mati itu gimana. Sebenarnya itu sangat mudah Kang. Untuk baterai bisa ganti sendiri, kalau misalkan hilang semuanya juga bisa bikin remote baru. Nah, yang agak berat itu misalkan teman-teman semuanya yang akinya sudah ngedrop, ya, akinya sudah ngedrop, itu memang tidak bisa diapa-apain lagi Kang. Memang untuk yang Scoopy ini mengandalkan aki banget karena tidak ada kickstarternya. Nah, itu keunggulan dari Scoopy, itu sudah menggunakan smart key system atau keyless. Nah, untuk varionya di sini meskipun dia itu lebih mahal dibandingkan dengan Scoopy-nya, tapi untuk kontaknya ini masih menggunakan kontak biasa Kang. Nah, seperti ini, masih pakai kontak biasa, masih pakai kontak keris, belum menggunakan smart key system atau keyless, dengan harga 23 jutaan, lebih mahal padahal 250.000. Nah, kelebihannya dari vario ini yang pertama dari segi cc-nya Kang, karena memiliki cc yang besar, tentunya tenaganya lebih dapat dibandingkan dengan Scoopy-nya. Kalau misalkan teman-teman naik turun gunung pakai vario, ini akan tetap nyaman, artinya tenaganya masih tetap dapat dibandingkan teman-teman memakai Scoopy ketika berboncengan, ya. Kalau menurut saya Scoopy itu nyaman banget ketika dipakai buat sendirian, perjalanan sendirian Kang. Itu yang saya rasakan, itu nyaman banget dibandingkan dengan vario. Tapi kalau vario itu kalau dibawa
berdua berboncengan itu akan lebih enak rasanya. Untuk suspensinya juga lebih terasa empuk ketika dipakai berdua. Jadi antara Scoopy dengan Vario ini yang saya rasakan, untuk Scoopy-nya itu memang lebih lentur di Scoopy dibandingkan dengan Vario. Secara tenaga juga Vario ini lebih diunggulkan karena memiliki cc 125, kemudian menggunakan cairan untuk pendinginnya yaitu pakai radiator. Sedangkan Scoopy-nya ini menggunakan cc 110 cc dan belum menggunakan radiator, masih menggunakan pendingin udara. Selanjutnya keunggulan lainnya dari Scoopy selain sudah pakai keyless, itu pada bagian bannya yang sudah menggunakan ban donat. Bannya itu lebih lebar sehingga ketika pakai di jalan-jalan yang rusak atau bergelombang, dia itu akan lebih napak dibandingkan dengan Vario-nya, Kang. Nah, di sini untuk di bagian pengeremannya, untuk Scoopy ini pakainya Nissin kalipernya, sedangkan untuk Vario-nya ini pakainya Tokicho. Tapi untuk disk dari Vario ini menurut saya lebih unggul karena dia disknya sudah menggunakan yang wave atau bergelombang seperti teman-teman lihat. Dengan disk yang bergelombang seperti ini, tentunya ketika sering buat pengereman untuk perjalanan jauh, dia akan lebih cepat melepaskan panas, Kang, dibandingkan dengan yang belum wave. Kemudian di sini antara Tokicho dengan Nissin itu yang saya rasakan, Tokicho itu pengeremannya lebih set, Kang. Jadi sekali kita tarik handle rem itu rasanya langsung gigit lah di bagian pengeremannya. Beda kalau pakai Nissin, ini rasanya nggak langsung gigit, terasa kayak empuk, Kang. Jadi untuk gigitannya itu kayak nggak langsung lah kayak gitu, rasanya empuk seperti itu. Makanya di sini ada plus minusnya. Kalau ini rasanya empuk, kalau ini rasanya lebih set seperti itu, Kang. Nah, dari segi bannya memang Vario juga sudah menggunakan yang ban lebar seperti ini, Kang, tetapi masih diunggulkan untuk bannya si Scoopy ini. Jadi ketika di jalan-jalan yang menurut saya itu ya bergelombang atau banyak lubang, Kang, untuk Vario juga bannya sebenarnya sudah yang lumayan lebar karena ban Vario 125 ini sebelumnya diterapkan di Vario 150, Kang. Sekarang dipindah ke Vario 125, begitu juga di bagian velgnya. Dan ini untuk di bagian pengereman belakang tidak ada perbedaan yang saya rasakan antara Scoopy dengan Vario 125 karena sama-sama pakai tromol. Jadi kalau dari pengereman ya sama-sama lah, ada plus minusnya, Kang, antara Vario 125 ataupun Scoopy-nya. Selanjutnya keunggulan pada Vario 125 ini pada bagian panel meternya ini full digital dan juga beberapa informasi atau fiturnya tuh banyak banget, Kang, di Vario 125 ini. Termasuk di sini ada voltase aki yang tidak ada di Scoopy-nya. Kemudian di sini ada setting pergantian oli yang Scoopy pun tidak ada. Walaupun di sini kelihatannya kecil, tapi secara informasi itu lebih unggul Vario 125 dibandingkan dengan Scoopy-nya secara fiturnya seperti itu, Kang. Nah, namun untuk yang Vario 125 ini meskipun di tampilan panel meternya itu lebih unggul, ada satu fitur yang memang di sini tidak ada, Kang, yaitu fitur ISS atau idling stop system yang fungsinya untuk hemat BBM. Kalau Scoopy ini sudah ada ISS-nya tuh. Nah, sudah ada ISS-nya, kalau Vario-nya belum ada. Seperti itu, Kang. Tapi kalau di bagian panel meternya, Vario ini menurut saya lebih lengkap dibandingkan dengan Scoopy-nya. Selanjutnya ke bagian joknya. Untuk joknya enakan mana sih antara Vario 125 dengan Scoopy? Nah, kalau menurut saya untuk Vario 125 ini joknya lebih keras daripada Scoopy-nya, Kang. Menurut saya itu lebih empuk joknya si Scoopy dibandingkan joknya Vario 125 ini. Kalau untuk reading positionnya itu secara kenyamanan menurut saya itu reading position ya nyamannya di Scoopy, Kang. Kalau seperti saya yang tinggi badan 165, tapi kalau teman-teman tinggi badannya 170 mungkin akan merasakan Vario 125 ini duduknya itu lebih pas, lebih nyaman dibandingkan dengan Scoopy-nya. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin memilih Vario 125 ini tentunya dibandingkan dengan Scoopy ada beberapa kriteria dari diri kita sendiri, Kang, seperti tinggi badan serta berat badan. Kalau berat badannya di atas 70 bahkan sampai 80 ini tidak cocok pakai Scoopy, Kang, karena menurut saya dia itu akan terasa berat untuk tarikannya. Jadi teman-teman tidak cocok lah untuk pakai Scoopy. Nanti teman-teman akan merasakan bahwa Scoopy itu rasanya tuh tarikannya berat banget dengan tinggi badan yang tinggi dan juga
berat badan yang terlalu besar, di atas 70 itu sudah lumayan berat buat Scoopy. Tapi kalau Vario 125 ini masih tetap oke, baik dari tenaganya ataupun dari suspensinya. Selanjutnya kita lihat lagi dari segi lampu-lampunya, Kang. Untuk Vario 125 ini secara kelistrikan lampu-lampu ini lebih unggul karena semuanya sudah menggunakan LED, baik lampu sen, lampu DRL, bahkan juga ke lampu utamanya semuanya LED. Tapi untuk Scoopy ini yang lampu LED-nya hanya di bagian depan saja, untuk lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa. Namun untuk Scoopy ini walaupun hanya di bagian lampu utamanya saja, tapi untuk LED-nya ini sudah pakai proyektor sehingga nyalanya tuh lebih terang, Kang. Nah, kita lihat untuk di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini menggunakan lampu yang bohlam biasa juga, sedangkan Vario-nya ini sudah menggunakan lampu yang LED. Makanya secara kelistrikan itu menurut saya untuk lampu-lampu ya, Vario 125 ini lebih unggul. Nah, untuk fitur lainnya yang sama-sama dimiliki di sini ada power outlet atau power charger, Kang. Nah, di sini ada power outlet atau power charger di Vario 125 yang tipe USB juga. Begitu juga untuk Scoopy-nya ada power outlet atau power charger yang sama-sama tipe USB. Nah, seperti ini. Di sini sama-sama tipe USB ya. Jadi ini samalah, sebanding lah. Kemudian kita lihat untuk di bagian bagasinya. Untuk bagasi ini kalau Scoopy itu ya kalau dibandingkan dengan Vario masih lebaran atau luasan Vario karena ini 15,4 liter. Kemudian kalau Vario-nya ini 18 liter, Kang, untuk bagasinya ya. Jadi memang Vario ini bagasinya lebih besar seperti ini ya, 18 liter. Kalau tangki bensinnya juga 5,5 liter dan ini 4,2 liter. Memang di sini teman-teman bisa lihat dengan cc yang berbeda. Diuntungkan lagi kalau misalkan pakainya Scoopy itu lebih irit, Kang, dibandingkan dengan Vario 125. Jadi buat teman-teman semuanya dengan budget 23 jutaan kalau membeli Vario, yang akan didapatkan yaitu secara tampilan panel meternya itu sangat lengkap. Fiturnya menurut saya juga sudah lengkap. Cuman memang untuk kontaknya belum menggunakan keyless karena ini adalah yang tipe terendah. Kalau yang mau pakai keyless tentunya ada di tipe CBS ISS di atasnya. Ini belum pakai keyless. Kemudian dari segi bagasi dia lebih luas dan juga dari segi tangki bensin lebih besar. Tapi kalau untuk Scoopy Vario ini ya tidak sehemat di Scoopy-nya. Kalau teman-teman ngambil Scoopy yang pertama tadi ya ngirit ya teman-teman, kemudian bannya itu lebih lebar serta untuk kontaknya sudah menggunakan keyless atau smart key system yang jauh lebih aman ataupun jauh lebih keren juga tampilannya, tidak hanya aman, kemudian pemakaiannya juga sangat praktis. Intinya dengan budget 23 juta yang pertama sesuaikan dengan tubuh kita dulu, Kang. Cocoknya itu antara Vario 125 atau Scoopy karena secara kenyamanan berkendara dipakai buat berduaan itu lebih enak di Vario, Kang, karena tetap bertenaga. Kalau pakai Scoopy untuk berduaan kalau berat badannya paling 50 ke bawah 2 orang masih enak, tapi kalau berat badannya sudah di angka 65 semuanya bahkan 70 ini ya berat. Jadi intinya sesuaikan dengan kriteria teman-teman semuanya, tubuhnya itu tingginya berapa, berat badannya berapa. Itu dia untuk kelebihan dan kekurangan antara Vario 125 dengan Scoopy, yang mana budgetnya adalah 23 jutaan. Vario ini lebih mahal 250 dibandingkan dengan Scoopy-nya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.